Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam, Bu Santi. Bu Yani maaf bisa ganggu waktunya nggak? Aku mau ada apa ya, mau curhat sedikit. Boleh, bisa saya bantu. Tapi sebelumnya izin ya Bu Santi ya, saya rekam aja ya, ini buat tugas juga nanti ke LMS gitu, boleh? Boleh Bu. Iya, ini Bu Yani, saya merasakan akhir-akhir ini di kelas tuh anak-anak agak kurang semangat belajarnya. Jadi kelihatan jenuhnya gitu. Jadi ketika belajar anak terkesan ini loh, jenuhnya terlihat gitu. Itu gimana ya Bu Yani? Baik Bu Santi, saya bantu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin kita tentukan dulu tujuan kita diskusi 20 sampai 30 menit ke depan, apa yang ingin kita capai ya? Kalau saya sih ngobrol begini tuh saya pengen ada solusi Bu Yani. Jadi solusi biar anak-anak tuh semangat belajarnya, nggak apa ya. Jadi ketika di kelas tuh udah punya gairah untuk belajar gitu. Iya. Ada lagi Bu Santi? Ya, saya ingin menerapkan sih pembelajaran di kelas itu pembelajaran yang bermakna gitu. Karena saya lihat selama ini anak-anak belajar cuma sebatas kewajiban. Ketika anak belajar untuk ulangan, setelah ulangan dapat nilai memuaskan, ya sudah, cuma selesai di situ. Jadi nggak ada bekasnya lah ketika kita review lagi, udah nggak inget lagi gitu. Oh ya begitu. Selama ini usaha-usaha yang telah Bu Santi lakukan di kelas seperti apa? Boleh saya tahu? Kalau saya ya seperti biasa Bu Yani, jadi ngejelasin, anak-anak saya kasih tugas, ketika ngajar juga saya tanya anak-anak, ada yang nggak paham nggak, atau mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Kadang-kadang juga saya selingi sama nyanyi gitu ya. Cuma ya gitu, ketika saya tanya ya anak ya diem aja gitu. Begitu. Berarti udah ada usaha sih sebenarnya ya, ada diselingi segala macam. Iya. Ada lagi nggak usaha-usaha Bu Santi untuk supaya anak bergairah dalam belajar seperti itu? Iya, kalau saya begini Bu Yani, ketika di kelas saya sih ngasih support gitu loh ke anak-anak. Ketika anak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, atau anak saya kasih reward sih, bisa berupa pujian gitu. Kadang juga saya suka reward itu tetap saya kasih gitu ke anak-anak gitu. Ya tujuannya sih biar memotivasi anak itu beserta teman-temannya. Ketika saya kasih reward kan teman-temannya denger nih gitu. Jadi memancing untuk teman-temannya juga biar lebih semangat gitu. Tapi cara yang seperti itu efektif tidak menurut Bu Santi sendiri? Kalau untuk di awal-awal memang efektif, tapi lama kelamaan memang mungkin anak jenuh juga gitu ya. Jadi ketika kondisi tertentu memang bisa, tapi ada saat tertentu juga yang memang nggak mempan nih pakai reward gitu. Situasional juga kali ya, mungkin ada reward, anak semangat, nggak ada reward jadi malah seperti itu mungkin. Iya, apa? jadi gini loh. Kalau jadi ada beberapa anak itu jadi yang begini, ketika dia dapat reward ya semangat gitu, mau gitu, tapi ketika enggak ya melempem lagi, males lagi, dan kadang ya gimana ya, jadi anak ini cuma mengharapkan reward mungkin ya gitu. Terus imbas ke teman-teman yang lain bagaimana? Kan ada nih yang dapat reward, ada yang enggak. Menurut Bu Santi gimana? Dampaknya seperti apa? Mungkin kalau kayak di awal gitu, bisalah anak yang lain terpancing gitu ya, jadi termotivasi. Tapi lama-lamanya memang balik lagi lah, kadang di situasi tertentu nggak bisa gitu. Oke. Jadi dengan reward pun sebenarnya nggak efektif ya? Ya gitu dia, kadang nggak mempan gitu. Siap. Bu Santi pernah bertanya nggak sama anak-anak gitu lah secara langsung pembelajaran yang mereka sukai? Pernah sih, sekali waktu saya pernah bertanya. Cuma ya begitu Bu Yani, mungkin karena anak kelas 1 ya, jawabannya ngaco mereka itu. Jadi Ngaco gimana? gimana ya? Jadi mereka itu kayaknya main gitu. Main, orientasinya main. Sedangkan gimana ya Bu Yani? Kan kita kalau terus-terusan ngikutin
anak, materi gimana gitu kan, ada target materi juga kan kita gitu. Tapi udah pernah belum sih dicoba gitu dengan bermain? Kayaknya saya nggak kebayang deh Bu ya kalau mau nyobain di kelas gitu. Jadi gimana ya dengan kondisi yang seperti ini gitu. Kenapa tidak dicoba Bu? Mana tahu ini adalah solusi dari permasalahan Bu Santi sendiri. Maksudnya Bu Yani dicoba gimana? Sekarang kita bayangin deh ide anak-anak tentang belajar sambil bermain tadi. Coba apa yang Bu Santi pikirkan tentang ide anak tersebut gitu. Bisa juga ya. Iya ya, maksudnya bisa lah ya. Kalau yang saya bayangkan ya, yang pasti sih anak jadi semangat saat belajar, karena mereka mereka melakukan kegiatan yang mereka senangi ketika belajar. Bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa gitu? Gini, anak-anak ini mungkin bosan dengan cara mengajar saya gitu ya, yang ceramah, ya maksudnya dengan pola belajar yang begitu-begitu aja mungkin anak saat ini jenuh gitu. Sekarang tinggal bagaimana cara saya ya biar belajarnya lebih efektif, tentunya dengan dengan kegiatan yang disenangi anak gitu. Jadi ketika belajar juga anak-anak senang karena dia melakukan kegiatan yang dia senangin. Mungkin begitu kali ya. Hebat, iya bisa jadi. Selain itu ada lagi yang Bu Santi pernah coba di kelas? Pernah sih Bu Yani, waktu itu sekali waktu aku pernah ngajakin anak-anak main game gitu di sela-sela kegiatan belajar. Ya tujuannya sih biar anak-anak fresh gitu, belajar terus semangat lagi gitu. Tapi ya begitu deh jadinya, ujung-ujungnya mereka jadi lebih minta main lagi. Oh iya, anak-anak ya. Jadi minta main lagi. Padahal materi kan yang menunggu aja banyak gitu, jadi keteteran di materi gitu. Nah jadi jadi pusing sendiri deh antara materi yang harus dikejar sama anak-anak minta main game lagi gitu. Sebenarnya menurut saya udah bagus sih ada diselingi dengan game gitu, supaya anak juga nggak jenuh. Iya sih Bu, tapi ya gimana ya anak-anak kan jadi lebih menarik bagi anak, tapi kan materinya Karena yang ingin Ibu lakukan ke depannya seperti apa? Ya dengan cara seperti ini saya yang pertama sih akan membenahi cara mengajar saya gitu. Saya akan keluar dari zona aman yang tadinya saya dengan metode mayoritas lebih banyak berceramah gitu. Saya akan mencoba untuk mengajar dengan cara berpihak pada anak gitu. Jadi mendengarkan pendapat mereka lah gitu. Ya seperti yang Bu Yani pernah sampaikan dulu waktu rapat itu yang kemarin gitu. Tentang pembelajaran berpihak pada anak maksud Bu Santi? Iya betul. Jadi ternyata baru terasa sekarang gitu Bu. Bu Santi masih ingat tentang pembelajaran yang berpihak pada murid? Ingat sih Bu Yani. Jadi pembelajaran yang berpihak sama anak itu pembelajaran yang bahwa kita gitu ya harus tahu gitu loh, apa sih kebutuhan anak saat belajar gitu. Terus kita juga harus tahu gaya belajar anak, tahu potensinya anak di mana. Terus kita juga harus bisa menggali minat anak, bakat anak. Ya mungkin itu tugasnya guru saat ini gitu Bu Yani. Wah, Masya Allah Bu Santi, hebat. Sebenarnya nggak mengerti sih Bu Santi kata saya mah. Alhamdulillah. Nah, udah punya rencana nih ke depannya Bu Santi seperti apa? Sekarang komitmen apa yang Bu Santi ingin lakukan untuk menjalankan rencana Bu Santi? Yang pertama sih, yang paling pertama gitu, saya akan belajar memahami gitu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak gitu loh Bu Yani. Itu mungkin yang pertama akan saya laksanakan. Terus yang kedua saya juga akan
coba berdiskusi, ngobrol sama anak-anak. Itu saya akan coba bertanya sama anak-anak apa sih yang mereka senangi, kegiatan belajar yang bagaimana yang mereka sukai gitu. Tentunya itu nanti akan jadi bekal saya sih Bu gitu. Jadi dengan anak-anak menjawab bagaimana sih kegiatan belajar yang mereka senangi, itu jadi modal saya buat mengembangkan pembelajaran itu sih tujuannya. Terus yang berikutnya saya juga mencoba untuk memahami kebutuhan siswa gitu, kebutuhan dalam belajar ya Bu gitu. Karena memang ada anak yang tipenya nggak bisa belajar dengan fokus serius, tapi memang ada yang belajarnya dengan sambil main gitu loh Bu Yani. Cara apa yang ingin Bu Santi tempuh atau Bu Santi lakukan? Saya sih di awalnya gitu saya akan mencoba untuk memetakan kebutuhan siswa, kebutuhan mereka saat belajar, minat mereka terhadap belajar gitu ya. Dengan cara saya akan membagikan sticky note gitu ke anak-anak. Saya minta mereka untuk menuliskan gaya belajar yang mereka inginkan itu seperti apa gitu. Jadi saya nggak meraba-raba gitu. Jadi sesuai dengan keinginan anak gitu. Jadi dengan gitu kan saya jadi tahu nih anak maunya bagaimana belajar, metodenya seperti apa gitu. Gitu loh Bu Yani. Ada lagi nggak yang ingin Bu Santi lakukan? Selain itu, ini kali ya Bu Yani ya, di akhir pelajaran saya akan menanyakan bagaimana perasaan anak gitu setelah melalui kegiatan belajar hari ini. Perasaannya bagaimana? Apakah anak itu senang? Apa anak itu merasa bosan? Atau mungkin anak merasa tertekan dengan teman-temannya mungkin, ataupun dengan merasa kurang merasa diperhatikan gitu, karena takutnya seperti itu. Jadi saya ingin melakukan itu gitu loh Bu Yani gitu. Menurut Bu Santi penting nggak sih menanyakan perasaan ke anak-anak tentang proses pembelajaran yang mereka alami selama belajar gitu? Penting banget sih Bu Yani, karena ya itu dengan anak mengungkapkan apa yang dia rasakan saat belajar itu jadi bahan refleksi saya sebagai guru gitu. Apa-apa saja yang harus saya perbaiki, yang harus saya pertahankan, ataupun yang harus saya tingkatkan dalam kegiatan KBM belajar hari itu, seperti itu Bu Yani. Jadi secara garis besar udah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Bu Santi hadapi? Ya alhamdulillah sudah sih Bu Yani. Ini mungkin dengan cara ngobrol-ngobrol begini kita jadi ini ya, saya juga dapat pencerahan atas dapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi gitu ya Bu Yani. Nah untuk menjalani komitmen ini nih siapa yang akan Bu Santi libatkan? Kalau saya sih, kalau di kelas ya partner saya gitu, jadi guru pendamping di kelas gitu, jadi diskusi dengan beliau juga gitu, jadi biar lebih kondusif lah kondisi kelasnya. Gitu. Ya alhamdulillah ya Bu Santi ya, jadi udah jelas sekarang permasalahannya seperti apa, solusinya pun udah didapat. Mudah-mudahan saya doakan apa yang menjadi keinginan Bu Santi ke depannya mudah-mudahan terlaksana, anak menjadi semangat belajar di kelas. Kan tujuan kita bersama Bu Yani. Iya, sekolah juga semakin sukses jaya. Ya, kita mulai berubah ya. Iya, insya Allah kita sama-sama ya Bu Yani. Terima kasih banyak atas waktunya, makasih atas diskusinya hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa maju ke depannya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik.